Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Bocah Desa. Di sini saya akan berbincang-bincang dengan saudara kita, itu Mbah Pirong. Kebetulan lagi duduk santai. Ini kita akan bincang-bincang sedikit masalah apa sih tujuan kita untuk merestorasi tanah. Ini masalah pertanian. Kebetulan saya bergerak di bidang pertanian. Kira-kira ada apa Mbah yang perlu ditanyakan masalah pertanian? Monggo Ya. silakan bertanya. Ya paling tidak itu ya ini ya, yang pertanian emang kudu perlu pupuk apa kan itu. Ya dari pupuk itulah yang saya belum terlalu paham gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau masalah pupuk rata-rata sekarang ini tanah di Indonesia dari bapak moyang kita itu memang aslinya sudah subur. Karena sudah bertahun-tahun kita menggunakan pupuk-pupuk yang sejenis kimia, maka tanah itu lama-kelamaan unsur haranya, kesuburan tanah itu berkurang. Karena sebenarnya pupuk-pupuk kimia itu bukan yang dibutuhkan tanah, itu tuh yang dibutuhkan tanaman. Jadi tanah selama ini diisep, saripati tanah itu diisep. Jadi untuk menanggulangi ini maka perlunya adanya sistem pertanian organik. Tujuannya apa? Karena kebetulan saya ada di komunitas petani-petani organik, yaitu memasarkan produk-produk pupuk dari perusahaan yang luar biasa, namanya perusahaan PT Bandung Ekosinergi Teknologi, yang bergerak di bidang ada empat varian kita bergerak. Satu di pertanian, perikanan, perkebunan. Yang kedua penghemat bahan bakar, ketiga kesehatan, dan yang tidak kalah menariknya yaitu pasti kecantikan. Nah, untuk kali ini kita akan mengulas masalah pertanian. Pertanian itu kita kelompokkan ada dua, tanaman lunak dan tanaman keras. Tanaman lunak itu seperti apa? Misalkan kayak tanaman padi, jagung, palawija. Nah itu harus menggunakan pupuk namanya eco farming original. Nah bagaimana cara pemakaiannya? Dalam 1 hektar sekali pemakaian itu hanya cukup butuh satu tub itu kita campur dengan air secukupnya. Untuk penyemprotan itu idealnya untuk 1 hektar lahan, baik padi, jagung, palawija lainnya, itu 1 tub sekali semprot, sekali pakai. Nah kalau untuk tanaman-tanaman keras seperti sawit, durian, mangga, apel, dan tanaman-tanaman yang bersifat tahunan, itu kita menggunakan pupuk PSR. Apa itu PSR? Pupuk Pilo Slow Release. Nah ini lebih praktis lagi. Pupuk Pilo Slow Release luar biasa hasilnya, karena pupuk ini mengandung beberapa macam unsur yang dibutuhkan tanah untuk merestorasi kembali tanah. Jadi itu sudah banyak ribuan petani yang membuktikan bahwa Pilo Slow Release ini memang luar biasa. Satu, menekan biaya kos untuk pemupukan. Kedua, meningkatkan hasil. Insya Allah meningkatkan hasil antara 40-60% meningkatkan hasil. Tetapi untuk menekan kos itu menekan kos kurang lebih sekitar 75%. Seperti itu kira-kira. Ya nih saya ada pertanyaan sedikit Pak Jani. Siap. Ini saya kan punya kebun ya. Ya. Ini saya pakai pupuk kandang, pupuk ini. Ini di awal itu tumbuh itu bagus. Nah seterusnya itu kalau udah mencapai pertengahan bulan itu langsung pada merah itu. Wah, itu berarti tanah, kadar keasaman tanah itu kurang. Oh gitu ya. Jadi menggunakan pupuk kandang itu minimal pupuk itu sudah difermentasi. Difermentasi pupuk kandang, misalkan jangan sekali-kali kita menggunakan pupuk kandang, misalkan kayak kotoran ayam, bekas kandang ayam itu, yang karungan itu kurang baik, kurang direkomendasikan. Karena apa?
sekam-sekam padi itu susah untuk terurainya. Jadi kalau menggunakan pupuk kandang itu jangan semerta-merta. Minimal kita fermentasi dulu, kita masukkan dalam lubang, kita timbun berbarengan dengan sampah, dengan bahan-bahan organik. Makanya di situ nanti akan terurai. Nah, setelah seperti itu minimal kita angkat dari tempat fermentasi. Itu tanah paling tidak kita keringkan. Setelah kering kita karungin, nunggu dingin, jangan semerta-merta langsung dipupukkan. Ini itu adalah sumber makanan. Bagus sekali kalau menggunakan pupuk kandang untuk jenis tanaman apa saja. Itu disadur dengan pupuk eco farming original. Karena pupuk eco farming original itu sifatnya sebagai koki untuk mengurai cadangan-cadangan organik yang belum terserap tanaman, maka diolah dengan pupuk eco farming tersebut. Seperti itu, Pak. Oh ya, terima kasih Pak Jani atas penjelasannya. Terima kasih banyak nih, saya sudah yang teknisnya nggak tahu mengenai pupuk ya, karena walaupun bagian saya juga petani. Jadi ya itu, asal baru nanam kemudian tumbuh bagus, udah gede sedikit aja ya itu pada kuning pohonnya, juga kuntet kata orang Sunda gitu ya. Ya, terima kasih Pak Jani. Kalau di padi itu biasanya subur tapi kuning, itu ada namanya terserang jamur, itu namanya cendawan. Jadi kalau kita cabut itu akarnya itu pasti ada bulet-buletnya seperti itu dan keluar jamur putih, cabuk putih di dalam tanah itu. Gitu. Nah, karena itu unsur-unsur yang ada di dalam tanah itu tidak menerima pupuk itu. Maka untuk mengatasinya, makanya sebenarnya sistem pertanian di kita itu pada umumnya ada dua sistem cara pertanian. Pertanian tanpa olah tanah dan olah tanah. Makanya untuk treatment pemupukan juga ada yang namanya pemupukan pasca tanam dan sebelum tanam. Sebaiknya itu harus dicampur lagi dengan namanya agen hayati. Apa itu agen hayati? Produk-produk dari eco farming juga. Agen hayati itu adalah pengendali hama. Namanya pengendali hama itu bisa dari luar, bisa dari dalam tanah. Makanya sebaiknya jenis tanaman apapun sebelum kita menanam itu harus ada pemupukan sebelum tanam. Minimal itu 4 sampai 5 hari sebelum tanam kita sudah melakukan penyemprotan pemupukan eco farming original. Setelah itu baru kita berbarengan dengan penyemprotan agen hayati. Tujuannya apa? Untuk pengendalian hama sebelum tanam. Seperti itu. Oh iya. Ya udah, cukup sekian, cukup jelas. Terima kasih banyak Pak Jani ya. Terima kasih sama-sama. Sekali lagi salam buat petani cerdas. Insya Allah barang siapa saudara-saudaraku yang melihat YouTube ini, kalau masalah pertanian, perkebunan, bisa subscribe ke bisa channel komen, YouTube ini, komen. bisa komen. Nah, kalau itu bisa langsung menghubungi nomor kontak saya 0823 1089 8803. Saya ulangi, kalau yang ingin berkonsultasi masalah pertanian, perkebunan bisa kontak ke nomor saya 0823 1089 8803. Salam pecel, salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.